Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghafur, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berarti tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini dimaknai dengan bagaimana pendidik menuntun hidup tumbuhnya anak sesuai kodratnya sendiri. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya itu. Sedangkan pengajaran itu adalah salah satu bagian dari pendidikan, yaitu proses mendidik dengan memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Kita bisa mengilustrasikan bahwa pendidik itu seperti seorang petani dan murid ibarat tanaman padi. Maka seorang petani tidak dapat mengubah tanaman padi tumbuh menjadi jagung. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tumbuhan padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan seorang pendidik. Dia tidak dapat mengubah lakunya hidup dan tumbuhnya murid, melainkan hanya menuntun hidup tumbuhnya sesuai kodratnya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid itu harus mengikuti pembelajaran sesuai gaya atau cara seorang guru. Murid yang menolak gaya guru menyampaikan pembelajaran akan saya pandang dengan murid yang ngeyel atau tidak menurut perintah dari seorang guru. Saya juga beranggapan bahwa pembelajaran yang berhasil itu apabila siswa bisa mencapai ketuntasan minimal dari suatu materi pembelajaran. Saya lebih fokus pada hasil akhir atau pada aspek kognitif saja. Bahkan saya berpikir bagaimana caranya asal materi itu bisa saya selesaikan dalam 1 semester atau 1 tahun ajaran untuk mengejar target kurikulum atau ketercapaian materi belajar tanpa melihat aspek lain dalam proses belajar siswa. Selain itu, saya beranggapan bahwa anak yang sering bermain pada saat pembelajaran itu tergolong anak yang nakal. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya percaya selama ini kurang tepat. Hal ini karena setiap anak itu memiliki karakteristik masing-masing. Setiap anak itu unik dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Maka seyogianya setiap pendidik harus memahami setiap kodrat bawaan anak, sehingga pendidik akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bahkan Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah berhamba pada anak. Hal ini bermakna pendidik itu memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak secara budi dan pekerti sesuai dengan kodratnya sang anak. Pendidik harus melihat kebutuhan belajar anak masing-masing. Anak-anak tidak lagi menjadi objek pembelajaran, tapi anaklah yang harus menjadi subjek pembelajaran atau student center, bukan lagi teacher center atau guru sebagai subjek pembelajaran. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas dan penuh kesabaran di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya meyakini bahwa pembelajaran itu tidak hanya fokus pada aspek kognitif atau hasil belajar saja, tetapi harus memperhatikan juga bagaimana proses pembelajaran secara menyeluruh dan juga memperhatikan aspek lain seperti afektif, psikomotorik,
spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka ketika ada anak yang masih suka bermain dalam mengikuti pembelajaran di kelas, memang itulah kodrat mereka. Ki Hajar Dewantara menuturkan bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak. Sehingga saya harus mendesain pembelajaran dengan permainan-permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Hal-hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah antara lain: yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya akan menerapkan metode serta penggunaan media belajar agar siswa dapat dengan senang hati menerima materi pelajaran yang saya berikan. Saya juga akan mengakomodir jenis-jenis permainan sebagai metode dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga akan mempelajari karakteristik murid dengan melaksanakan asesmen awal, baik itu berkaitan dengan kesiapan belajar siswa, karakteristik, maupun kemampuan siswa masing-masing. Dalam proses pembelajaran, saya juga akan melakukan praktik belajar yang terdiferensiasi, apakah itu melalui proses, melalui konten, atau melalui produk siswa masing-masing. Yang mungkin hal ini perlu effort atau usaha yang luar biasa dari seorang guru. Tapi percayalah, upaya menuntun kodrat anak dengan melayani sepenuh hati, faedahnya sangatlah luar biasa besar bagi kehidupan anak di suatu saat nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.